Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Rofihatunisa dengan NIM 23 Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Dr. Helnanelis MPD dengan judul Hakikat Kurikulum, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hakikat kurikulum. Nah, di sini menurut ahli yaitu Nasution, pengertian lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran atau mata kuliah. Nah, dalam arti sejumlah mata pelajaran atau kuliah di sekolah ataupun di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, kemudian di sini dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tujuan kurikulum. Jadi, kurikulum itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Apa saja sih tingkatannya? Nah, yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional atau TPN. Jadi yang dimaksud dari TPN ini yaitu tujuan pendidikan secara umum yang ditetapkan oleh negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk warga negara yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan institusional atau TI. Yang dimaksud dari tujuan institusional yaitu sasaran pendidikan pada tingkat institusi atau lembaga pendidikan tertentu seperti sekolah, universitas, sesuai dengan visi misi yang ada gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada tujuan kurikuler atau TK. Nah, yang dimaksud dari tujuan TK ini jadi tujuan yang berkaitan dengan program studi atau bidang keilmuan tertentu dalam kurikulum, menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dalam suatu jenjang pendidikan. Dan yang terakhir yang keempat nih, yaitu ada tujuan pembelajaran atau instruksional atau TP. Jadi yang dimaksud dari TP di sini yaitu sasaran spesifik dalam suatu mata pelajaran atau pertemuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai peran kurikulum. Jadi, kurikulum itu mempunyai 3 peran utama. Yang pertama yaitu ada peran konservatif. Nah, apa sih peran konservatif ini? Jadi, peran konservatif ini memiliki arti yaitu melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya serta tradisi yang relevan kepada generasi muda. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada peran kreatif. Maksud dari peran kreatif di sini yaitu mendorong inovasi dan kreativitas dengan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membantu siswa mengembangkan potensi mereka. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang terakhir yaitu ada peran kritis dan evaluatif. Apa sih kritis dan evaluatif ini? Jadi, peran kritis dan evaluatif di sini yaitu dengan menyeleksi dan mengevaluasi nilai-nilai serta budaya, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi dan perubahan di sekitarnya. Nah, jadi dari ketiga peran di sini harus berjalan seimbang agar kurikulum dapat berkontribusi optimal dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian di sini ada peran penting kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, apa saja sih peran kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan di sini? Nah, yang pertama yaitu kurikulum di sini itu menjadi penting sekali karena ia membantu dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Yang kemudian ada pengembangan kompetensi dan keterampilan siswa serta kurikulum juga yaitu
memberikan pemupukan minat dan bakat siswa, serta pengembangan jiwa kritis dan kreatif pada siswa. Dan peran paling penting kurikulum di sini yaitu mempersiapkan masa depan yang cerah untuk siswa. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari kurikulum. Nah, ada seorang ilmuwan di sini mengatakan, yaitu Alexander Inglis. Dia mengidentifikasi terdapat 6 fungsi utama dalam kurikulum. Yaitu yang pertama yaitu ada fungsi penyesuaian. Jadi fungsi penyesuaian di sini yaitu membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial yang terus berubah. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi integrasi. Jadi yang dimaksud dari fungsi integrasi di sini yaitu mengembangkan pribadi siswa secara utuh agar dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi diferensiasi. Nah, sudah jelas ya, diferensiasi. Different itu artinya di sini perbedaan. Jadi maksud dari fungsi diferensiasi di sini itu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan perbedaan individu. Nah, seperti minat dan bakat masing-masing siswa ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada fungsi persiapan. Jadi fungsi persiapan di sini mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau terjun langsung ke masyarakat. Nah, kemudian yang kelima nih yaitu ada fungsi pemilihan. Nah, yang dimaksud dari fungsi pemilihan di sini yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai gitu dengan minat dan kemampuannya. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu ada fungsi diagnostik. Nah, apa sih fungsi diagnostik ini? Jadi fungsi diagnostik ini yaitu membantu siswa mengenali dan memahami potensi serta kelemahan dirinya gitu, sehingga dapat mengembangkan atau memperbaikinya. Jadi dari keenam fungsi ini bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa dalam mencapai tujuan pendidikannya. Kemudian yaitu manfaat dari kurikulum. Nah, kurikulum itu memiliki sangat amat beragam manfaat ya dalam dunia pendidikan, yang diantaranya yaitu kurikulum itu membentuk karakter serta etika siswa. Nah, kurikulum juga yaitu sebagai pedoman pembelajaran dan pengembangan potensi dan keterampilan. Nah, kemudian ada juga manfaat dari kurikulum yaitu adaptasi dan penyesuaian dan mempersiapkan peserta didik. Kemudian memfasilitasi pemilihan program belajar serta ruang kreasi yang luas. Jadi sangat amat banyak sekali manfaat daripada kurikulum yang dapat kita ketahui ya. Nah, kemudian ada juga manfaat yang lebih spesifik dari kurikulum. Jadi selain daripada manfaat yang tadi sudah disebutkan, kurikulum juga yaitu memberikan manfaat untuk guru, sekolah, dan tentunya untuk masyarakat sekitar juga. Selanjutnya yaitu mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Di sini menurut Kousel yang dikutip oleh Ahmad adalah kurikulum sebagai alat untuk membantu guru dalam melaksanakan tugas, mengajarkan bahan, menarik minat siswa, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sudah jelas sekali bahwa kurikulum di sini diartikan sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita sebagai calon pendidik di sini penting sekali ya untuk mengembangkan suatu kurikulum, karena itulah yang menjadi landasan utama kita dalam belajar gitu, menentukan nanti kita akan belajar apa saja ke depannya gitu. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama yaitu ada merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang dimaksud merekonstruksi kurikulum sebelumnya yaitu memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang ada untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang teridentifikasi. Yang kemudian yang kedua yaitu ada menginovasi. Nah, menginovasi di sini yaitu memperkenalkan pembaruan dan ide-ide kreatif dalam kurikulum guna meningkatkan
efektivitas dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga ada beradaptasi dengan perubahan sosial. Jadi beradaptasi di sini yaitu dengan menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang saat ini. Kemudian yang keempat ada mengeksplorasi pengetahuan tersembunyi. Nah, dengan mengeksplorasi di sini yaitu kita terus menggali dan memasukkan ilmu pengetahuan baru dalam bentuk yang belum banyak dikenal oleh orang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi pengembangan kurikulum harus berakar pada falsafah bangsa dan sekaligus menjulang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum di sini memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan. Nah, adapun peran-perannya yang pertama yaitu relevansi. Nah, relevansi di sini dimaksud yaitu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga materi yang diajarkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu ada kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran melalui penyusunan kurikulum yang komprehensif dan struktur gitu, guna mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan. Nah, yang ketiga nih lagi-lagi yaitu inovasi. Nah, inovasi di sini yaitu dengan mendorong pembaruan dalam metode pengajaran, materi, dan evaluasi sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan interaktif serta efektif. Kemudian yang keempat yaitu ada adaptasi. Nah, apa nih adaptasi? Jadi adaptasi di sini yaitu memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi kurikulum agar dapat disesuaikan dengan berbagai kondisi dan kebutuhan lokal, termasuk karakteristik peserta didik dan lingkungan belajar. Jadi dengan peran-peran yang tadi sudah disebutkan, nah pengembangan kurikulum di sini berfungsi sebagai panduan gitu dalam proses pembelajaran. Nah, memastikan bahwa pendidikan yang diberikan ini relevan, berkualitas, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Selain dari peran pengembangan kurikulum, nah pengembangan kurikulum juga mempunyai fungsi yang diantaranya yaitu bisa sebagai pedoman, sebagai standar, alat evaluasi, sebagai arah, sebagai pengembangan. Jadi tentunya banyak sekali ya fungsi dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Nah, singkatnya pengembangan kurikulum itu adalah proses yang berkelanjutan dan penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan itu tetap relevan dan berkualitas dan tetap adaptif terhadap perubahan. Baik, yang kemudian ada macam-macam dari pengembangan kurikulum. Yang diantaranya yang pertama itu ada Ralph Taylor. Jadi ini berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada Hilda Taba. Nah, jadi Taba ini menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda gitu terhadap isi kurikulum yang logis dan individu pelajar. Yang kemudian yang ketiga nih yaitu ada dari D.K. Wheeler atau pengembangan kurikulum atau kurikulum developers. Jadi ini dapat digunakan suatu proses melingkar atau a cycle proses yang dimana setiap elemennya ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada pengertian dari kurikulum development. Jadi pengertian dari pengembangan kurikulum ini atau kurikulum development itu adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan itu dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang nasional gitu, yang dimana kurikulum development ini sangat melibatkan banyak pihak seperti pendidik, pemerintah, dan masyarakat
untuk mengembangkan kurikulum ini agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya yaitu contoh dari kurikulum development. Yang pertama yaitu kurikulum 2013, yaitu pada kurikulum ini tuh berbasis kompetensi dengan pendekatan pembelajaran tematik. Pasti kita pun merasakan ya waktu memakai kurikulum 2013 ini dengan metode pembelajarannya menggunakan tematik. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka ini lebih memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menentukan caranya mengajar gitu sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Nah, kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 ya yang sering kita kenal. Nah, di kurikulum 2004 ini ia lebih menekankan kepada keterampilan individu gitu dan menyuruh kepada individu itu untuk lebih berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian ada pula yaitu kurikulum KTSP. Nah, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 ya. Nah, jadi pada KTSP 2006 ini guru itu lebih diberikan rasa kebebasan gitu ya untuk menyusun silabus atau rencana pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Selanjutnya yaitu pengertian dari kurikulum improvement. Jadi pada kurikulum ini ia hanya lebih menekankan kepada perbaikan dan penyempurnaan pada kurikulum sebelumnya yang sudah ada gitu. Dan prosesnya pun dilakukan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih fleksibilitas menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang ini. Nah, contoh dari kurikulum improvement ini karena dia tadi pengertiannya menyempurnakan, jadi yang pertama yaitu perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, yang dimana ini memberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan metode dalam pembelajaran. Yang kemudian yaitu penyempurnaan kurikulum SMA dengan sistem link and match. Jadi sebelumnya itu kan siswa itu lebih berorientasinya kepada teori saja dan sangat sedikit sekali praktik yang dilakukannya gitu. Yang kemudian yang ketiga yaitu ada digitalisasi dalam kurikulum atau blend learning dan e-learning. Jadi pada contoh kali ini yaitu dengan penggunaan teknologi seperti Google Classroom, Google Meet, atau aplikasi-aplikasi edukasi lainnya. Nah, kemudian ada perubahan sistem penilaian dari ujian nasional ke asesmen nasional gitu kan. Tentu kita juga kemarin sudah merasakan sebelum masuk kuliah ini bahwa tidak ada lagi ujian nasional, melainkan digantikan kepada asesmen nasional gitu, yang dimana ini lebih ditekankan kepada literasi, numerasi, dan survei kita sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian dari kurikulum implementation. Sebagaimana dari katanya itu implementation atau implementasi yang artinya penerapan. Jadi pada kurikulum ini yaitu proses penerapan kurikulum untuk pembelajaran nyata di sekolah, yang dimana menerapkan kurikulum yang telah dirancang agar mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya contoh dari kurikulum implementation. Nah, yang pertama yaitu ada implementasi kurikulum merdeka, yang dimana di sini sekolah diberikan kebebasan dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang selanjutnya ada implementasi kurikulum SMA yang berbasis link and match. Jadi di sini yaitu kolaborasi dengan perusahaan itu dalam mendesain kurikulum yang lebih relevan untuk menghasilkan melalui program PKL. Selanjutnya ada implementasi asesmen nasional atau AM, yang dimana itu sebagai pengganti dari ujian nasional. Jadi sekolah menggunakan asesmen berbasis literasi, numerisasi, dan survei karakter itu untuk mengukur kualitas pendidikan. Dan di sini guru itu hanya fokus kepada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa daripada
hafalan materi-materi siswa itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kurikulum evaluation, yang dimana pengertiannya kurikulum evaluation adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan keberhasilan suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi evaluasi ini dilakukan guna untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan ini sesuai tidak dengan kebutuhan siswa, masyarakat, dan perkembangan zaman. Nah, adapun contoh dari kurikulum evaluation ini yaitu evaluasi dari perubahan ujian nasional atau UN ke asesmen nasional atau AN. Jadi pada hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa AN ini lebih berfokus kepada literasi, numerisasi dan karakteristik siswa dibandingkan UN yang lebih fokus kepada hafalan-hafalan siswa saja. Nah, kemudian ada evaluasi implementasi kurikulum merdeka. Nah, dari implementasi ini mengukur nih apakah kebebasan belajar bagi para guru ini berdampak positif atau tidak terhadap kreativitas dan kualitas pembelajaran. Nah, ada pula evaluasi kurikulum SMK yang berbasis link and match tadi. Jadi hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki kerjasama antara sekolah dan industri. Nah, yang kemudian ada evaluasi efektivitas pembelajaran daring atau online learning dalam kurikulum. Jadi hasilnya yaitu menunjukkan bahwa banyak sekolah yang masih kurang gitu dalam peningkatan infrastruktur pelatihan guru dalam menggunakan teknologi literasi. Jadi guru ini lebih berfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa saja daripada sekedar hafalan materi. Baik, yang selanjutnya itu tentang penjelasan mengenai hakikat pembelajaran. Jadi di sini Nasution mendefinisikan bahwa pembelajaran itu sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran di sini yaitu menurut Suwono tahun 2007 bahwa tujuan pembelajaran dapat dirumuskan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk apa yang akan dilakukan guru dan apa yang akan dilakukan siswa, seperti itu. Nah, kemudian mengenai ruang lingkup pembelajaran. Nah, adapun ruang lingkup pembelajaran di sini yaitu ada 5 ya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, yang ketiga metode dan strategi pembelajaran, yang keempat evaluasi pembelajaran, dan yang kelima yaitu media dan sumber belajar. Nah, adapun manfaat pembelajaran di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada manfaat untuk orang yang dididik dan ada manfaat untuk pendidik. Nah, kalau manfaat untuk peserta didik yaitu di sini pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang kemudian ada meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang keempat itu menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dan yang kelima itu mempersiapkan masa depan dan karir mereka. Nah, yang kemudian kedua yaitu manfaatnya untuk pendidik ya, atau guru lah ya. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Kemudian yang kedua itu membantu dalam pengembangan metode mengajar. Yang ketiga meningkatkan hubungan sosial dan kepemimpinan, serta membangun karakter yang teladan bagi murid, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pembelajaran di abad 21. Nah, pada abad 21 ini lebih berpusatnya kepada peserta didik atau student center learning, yang dimana ia mempunyai 4C skill yang dirumuskan oleh framework partnership of 21 century skill, meliputi yang pertama itu ada critical thinking atau berpikir kritis, yang dimana siswa harus mampu menganalisis suatu masalah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ada creativity atau kreativitas.
yang dimana siswa itu harus menghasilkan ide-ide baru dan inovatif gitu. Kemudian ada communication atau komunikasi, yang dimana siswa mampu menyampaikan pendapatnya secara efektif, baik itu pun secara lisan ataupun tulisan. Nah, yang keempat yaitu ada kolaborasi. Nah, di sini siswa diharapkan mampu bekerja sama dalam tim dan berbagai cara dalam mendidik. Selanjutnya yaitu pengertian dari kurikulum ideal, yaitu merupakan kurikulum yang bersifat idealis dan konseptual, serta tertulis dalam dokumen tertentu untuk nantinya digunakan sebagai pedoman dan ditetapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun contoh dari kurikulum ideal ini yaitu visi yang diidealkan atau aspiratif tentang apa yang seharusnya dicapai oleh pendidikan, yaitu mencakup tujuan, nilai, dan filosofi pendidikan yang luas, menyeimbangkan nilai akademik, keterampilan hidup, dan pendidikan karakter sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ya baik, selanjutnya itu pengertian dari kurikulum aktual. Nah, pengertiannya di sini yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini lebih ke aksinya gitu ya. Nah, adapun contoh dari kurikulum aktual yang bisa dilaksanakan secara nyata, yaitu contohnya yaitu kegiatan eksplorasi di luar kelas. Kemudian ada diskusi kelompok, presentasi ya untuk melatih komunikasi. Selanjutnya ada simulasi dan eksperimen dalam mata pelajaran sains gitu. Dan ada pula proyek berbasis riset dan studi kasus dan kolaborasi dengan universitas gitu. Jadi pada contoh ini tuh lebih mengedepankan aksi daripada materi dalam kelas. Baik, yang terakhir yaitu ada dari hidden curriculum. Apa sih hidden curriculum itu? Nah, menurut Dede Rosyada, hidden curriculum itu adalah kebiasaan sekolah yang menerapkan disiplin terhadap siswanya seperti ketepatan guru dalam memulai pelajaran, kemampuan dan cara guru menguasai kelas, kebiasaan guru memperlakukan siswa dan siswinya melakukan kenakalan di dalam maupun di luar kelas. Jadi ini bisa dibilang adalah kurikulum tersembunyi ya, hidden curriculum ini. Nah, adapun contoh dari hidden curriculum yaitu contohnya ada pendidikan karakter seperti nilai sopan santun, kedisiplinan, dan budi pekerti. Nah, kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti kegiatan yang membantu dalam pengembangan minat dan bakat serta potensi siswa. Nah, ada pula keteladanan guru seperti sikap dan perilaku guru yang menjadi contoh bagi peserta didik yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada budaya sekolah seperti 5S, yaitu sopan, salam, sapa, santun gitu kan. Sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, seperti itu termasuk dalam contoh hidden curriculum atau kurikulum yang tersembunyi. Baik, cukup sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.